Tapi Masya Allah gitu, kami pulang umroh 2-3 hari kemudian anak-anak minta bersyahadat. Anak-anak itu mereka juga menghafalkan Bible, selalu membaca Bible gitu. Awalnya saya masuk Islam karena saya tertarik gitu dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis. Terpesona dengan Islam itu ya ini, karena Islam tuh nggak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya. Semua manfaat tadi yang didapat dari penelitian-penelitian tadi ya, itu banyak yang penelitian tuh nggak orang Islam loh yang melakukan penelitian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Ya, alhamdulillah ini kali ketiga saya duduk aja. Ya. Kali ketiga saya ada di, berarti bisa pakai ini mungkin ya. Saya berada di Masjid Darussalam ini, tapi bedanya kali ini pertama kalinya anak saya yang mu'alaf juga bisa ikut mendampingi. Ya cerita sedikit ya sebelum masuk ke materi, nggak pernah terbayangkan gitu ya di pikiran saya, di hati saya gitu, kalau satu saat anak saya Ele ini bisa seperti sekarang ya, pakai kerudung, kemudian sempat cerita gitu, mami aku ngimpi pakai niqab katanya gitu, kamu mau coba, mau pakai boleh gitu ya, gitu. Cuman ya dia masih belajar ya, masih berusaha mengenali. Dan tadi pagi biasanya saya suka izin gitu ya untuk pergi gitu sama anak-anak, sama suami, terus ternyata dia pengen ikut pengen lihat gitu. Mohon doanya Bapak Ibu, kemarin juga menyampaikan gitu ya, kayaknya aku perlu boarding school katanya supaya aku bisa fokus belajar Islam, menghafalkan Quran gitu. Jadi itu sudah satu anugerah yang luar biasa. Mohon doanya supaya bisa istiqomah gitu. Pengen sih sebenarnya kita langsung tanya gitu ya, kenapa kamu mau jadi Islam waktu tanggal 27 Maret kemarin ya gitu. Kami orang tua nggak ada memaksakan sebenarnya gitu. Saya pikir juga masih lama, saya nikah yang kedua dengan suami muslim itu 3 Maret 2023 kemarin. Jadi saya pikir ikhtiar kami mengenalkan Islam aja. Pikirnya mereka bersyahadat tuh masih lama gitu. Tapi Masya Allah gitu, kami pulang umroh 2-3 hari kemudian anak-anak minta bersyahadat gitu. Jadi itu luar biasa ya, itu betul-betul hidayah dari Allah gitu, karena kami nggak ada memaksakan gitu. Dan tadi kalau tahu kehidupan itu anak-anak itu mereka juga menghafalkan Bible, selalu membaca Bible gitu. Dan waktu proses saya sudah mu'alaf duluan tahun 2020, saya lepaskan mereka tetap baca Bible gitu. Dengan tujuan tadi ya, maksudnya supaya mereka nanti masuk Islam itu bukan karena disuruh sama maminya, tapi memang karena menemukan ayat-ayat seperti tadi ya sudah disampaikan Ustadz Musir Sitomorang gitu. Jadi Masya Allah ya, itu mungkin sedikit ya, karena ada perbedaannya nih, hari ini ada yang nemenin gitu. Yang saya sampaikan juga tentang manfaat gerakan sholat sebenarnya bulan lalu ya, kalau nggak salah ya, itu sudah sempat saya sharingkan di sini, tapi mungkin mudah-mudahan yang sudah dengar nggak bosan ya, yang baru juga bisa dapat manfaatnya gitu. Saya bukan dan belum ustazah gitu, hanya sharing aja berdasarkan awalnya saya masuk Islam karena saya tertarik gitu dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis, karena latar belakang saya tadi dokter gigi ya gitu, sekarang berdinas di dinas kesehatan.
DKI Jakarta. Nah, ini mungkin langsung masuk materi ya karena sudah ada pembicara selanjutnya juga tadi kalau nggak salah Ustadz Nababan ya, sama juga izin Bu Dewi ya, guru-guru Ustadz Uzaza yang ada di sini. Saya menyampaikan sedikit yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bisa dipahami karena ada sedikit bahasa-bahasa kedokterannya. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau mau dikoreksi juga silakan ya. Ya. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus nggak boleh berjabat tangan. Nah itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam. Di situ saya cari-cari tahu apa sih manfaat wudhu, manfaatan gerakan sholat, tapi secara medis, bukan fadilahnya, keutamaan-keutamaannya itu bukan gitu. Nah dari situ Masya Allah ini antara lain yang saya temukan gitu ya, salah satunya tentang gerakan sholat ya. Terpesona dengan Islam itu ya ini karena Islam tuh nggak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya, sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Ini juga yang saya share ke anak-anak saya, dia orang yang suka sains banget gitu ya, jadi masuknya itu kemarin ya dari sains gitu. Kenapa di Al-Quran itu sains ini, dia cerita sains ini, saya bilang itu ada di Al-Quran gitu, itu ada di Al-Quran gitu. Jadi itu awal-awalnya kenapa anak-anak juga pintu masuknya mereka dapat hidayah justru tertarik karena Islam bisa inline, sejalan sama ilmu pengetahuan gitu ya. Selanjutnya ya. Nah ini antara lain banyak ya cendekiawan muslim gitu yang kita harus berbangga sebagai umat muslim karena bapak kedokteran modern ya, Ibnu Sina itu Islam. Kemudian juga bapak bedah, ilmu bedah ya, ilmu bedah itu dunia itu juga Islam ya. Nah Al-Zarawi ya, kalau terkenalnya Al-Zarawi. Nah kemudian selanjutnya ya ini untuk mematahkan sebenarnya kalau Islam kesannya kayak kolot, ketinggalan zaman gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya banyak hal yang justru dipelopori, diawali itu oleh justru Islam gitu. Nah ini kalau kita menunaikan sholat gitu ya, ada sekitar 7 postur ya atau 7 gerakan gitu, 7-9 gerakan waktu kita melakukan 1 rakaat sholat. Nah kalau di total usia sampai rata-rata 50 tahun aja itu ada 1.700.000 ya gerakan gitu ya seumur hidup kita. Oh iya, makasih. Masya Allah. Ya selanjutnya ini sekilas-sekilas aja ya, cepat-cepat bagian-bagian tertentu yang saya tekankan. Yang sebelumnya boleh, slide sebelumnya yang waktu-waktu sholat ya. Sedikit saya mau share. Nah ini ya, nah ini kenapa saya sampaikan karena dulu saya kepo banget gitu ya. Kepo tuh apa? Pengen tahu banget gitu ya. Kenapa sih subuh itu jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, maghrib jam segitu gitu. Dan ternyata Masya Allah itu semua nanti ada bukunya juga itu yang saya baca kenapa di jam segitu gitu. Nah kalau dihubungkan dengan sains nih ada yang slide selanjutnya. Kalau dihubungkan dengan sains itu nyambung karena di alam itu ada spektrum warna. Nah itu terkait sama organ tubuh kita. Ya, slide selanjutnya. Nah ini itu contohnya ya, nggak semua saya sampaikan. Misalnya kenapa sih kalau maghrib kan kita rata-rata minggir ya, bapak-bapak pulang dari kantor belum sampai rumah minggir ke masjid gitu kan, sholat maghrib dulu gitu ya. Kalau maghrib anak-anak disuruh masuk udah maghrib gitu ya. Nah banyak juga dibilang kalau maghrib kalau nggak minggir nanti banyak kecelakaan atau apa ya. Sebenarnya itu bukan mistis gitu ya, bukan kayak gitu, tapi justru itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan sains ada. Jadi di saat itu terjadi kayak ini tumpang tindih frekuensi ya di alam itu, makanya bisa mengganggu penglihatan kita. Nah jadinya makanya kenapa akhirnya pas maghrib gitu ya, kalau kita nggak minggir, nggak sholat,
lanjutin perjalanan bisa terjadi kecelakaan atau resikonya jadi lebih tinggi, itu dari situ sebabnya gitu. Nah, kenapa bapak-bapak disuruh sholat subuhnya berjamaah ya di masjid gitu kan? Itu karena itu kadar ozon paling tinggi itu lagi subuh itu Pak, lagi jalan dari rumah ke masjid gitu. Kalau sekarang baru hits ya gitu, terapi ozon. Udah dari lama sebenarnya ya. Rasulullah nyuruh kita sholat subuhnya bapak-bapak terutama di masjid. Itu supaya bapak-bapak dapat kadar ozon paling tinggi Pak, paling bagus di jam-jam segitu. Jadi kalau tahu keutamaannya sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa, ada bonusnya lagi untuk kesehatan jasmani kita gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, ini dari jauh mungkin nggak kelihatan ya. Ini siklus fisiologi di tubuh kita, siklus hormon di tubuh kita dari jam ke jam. Nah, kenapa sholat duha itu dikasih keutamaan di sekitar jam 9, jam 10 gitu ya? Jadi itu karena ternyata di penelitiannya hormon stres paling tinggi Bu, namanya hormon kortisol, itu paling tinggi di jam-jam segitu gitu. Jadi ketika kita menunaikan sholat duha, insya Allah hormon stresnya itu menurun. Nggak cuman bapak-bapak yang stres jam 9-10 di kantor, di pekerjaan ya. Ibu-ibu emang nggak stres, ibu-ibu rumah tangga udah lagi mikir mau masak apa nanti siang ya, gitu ya, atau apa gitu. Jadi itu sudah fisiologis tubuh kita di jam segitu hormon stres meningkat. Insya Allah kalau ibu menjaga sholat duhanya itu bisa menurunkan stres gitu ya. Lanjut. Ya. Nah ini sebelum masuk sholatnya kan kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu ya, gitu, menyempurnakan wudhu. Dan ternyata Masya Allah di wudhu ini itu waktu kita wudhu dengan sempurna itu ada sekitar 493 titik akupunktur yang terangsang ya waktu kita pegang, kita gosok-gosok itu terpengaruh gitu. Itu ada 490 titik akupunktur. Ada yang rutin akupunktur mungkin atau udah pernah coba? Nah itu kalau belum pernah coba akupunktur, sebenarnya kalau wudhu kita sempurna itu udah kayak di akupunktur Bapak Ibu ya. Ini contohnya di wajah kita itu ada 84 titik. Kemudian tadi maaf sebelumnya sedikit, ya di tangan 95 titik, di kepala 64 titik, di telinga 125 titik, di kaki ada 125 titik juga. Jadi Masya Allah ya, kalau bisa diusahakan untuk berwudu dengan sempurna. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, nah ini mungkin kalau dari belakang juga nggak ini ya, ini lebih keutamaannya kenapa kita harus melaksanakan sholat gitu ya dengan gerakan yang sempurna. Next aja, harus khusyuk, tumakninah ya, nggak boleh cepet-cepet kayak gerakan mematuk gitu ya katanya. Nah ya lanjut. Nah ini tadi manfaatnya udah pasti ke kesehatan mental ya, karena kayak tadi kalau nggak stres kan jadi mental kita lebih sehat. Ya selanjutnya ini kalau apalagi waktu kita berkumur-kumur, waktu wudhu, nah itu otomatis bisa membersihkan gigi dan mulut kita. Nggak cuman waktu sikat gigi berarti ya. Ya selanjutnya, nah ini kalau ada yang nggak pernah olahraga tapi menjaga sholatnya 5 waktu yang wajib dan yang sunnah, insya Allah kalorinya tetap terbakar ya. Dibilang kalau melakukan gerakan sholat itu 80 kalori
Nah, ini ada penelitiannya waktu itu dibandingkan antara bapak-bapak yang nggak pernah sholat sama yang sholat dan sama-sama nggak melakukan olahraga, tapi ada kalori yang terbakarnya sebanyak 80 kalori. Ya, lanjut. Nah, ini ada yang ngalamin sakit sendi. Nah, ini waktu lagi sholat itu banyak ya sendi-sendi kita yang ikut bergerak ya. Ya, lanjut. Nah, ini juga kalau dilihat ada hubungannya juga. Kita gerakan sholat di sini dan waktu kita tawaf ya di Ka'bah, keliling Ka'bah itu sama. Semuanya itu 360 derajat. Kalau dihitung setiap sudut gerakannya itu totalnya juga tetap 360 derajat. Ya, lanjut. Ya, ini kenapa kita kalau arah pandangan mata kalau lagi sholat ya harus ke tempat sujud, betul? Ya, harus pandangan tempat sujud, fokus ya ke tempat sujud, nggak lihat kiri kanan. Itu ternyata ngaruh juga Bapak Ibu untuk kontraksi otot mata. Termasuk waktu kita, jadi waktu ruku kan agak dekat ya dengan tempat sujud, kemudian waktu sujud malah nempel banget ya. Nah, itu kita dianjurkan untuk buka mata ya, nggak merem kan. Nah, kenapa nggak tutup mata? Karena tadi buat latihan kontraksi otot mata. Jadi dari agak jauh waktu berdiri, terus ruku lebih dekat, kemudian sujud dekat banget gitu ya, sama tempat sujud. Nah itu, ya lanjut. Ya, oh di sini dia agak delay. Iya. Nah ya lanjut. Ini ya, jadi banyak hadis juga ya kalau kita sakit, Rasulullah pernah ada sahabat sakit disuruh Rasulullah untuk sholatlah gitu ya. Jadi sholat itu bisa juga sebagai obat gitu ya. Waktu kita sakit bukan justru excuse untuk nggak usah sholat deh, Allah tahu deh kalau kita lagi sakit. Justru kita sholat, bahkan kalaupun nggak bisa digerakkan, kedip mata pun bisa ya, karena Islam itu memudahkan gitu. Nah ini mulai masuk dari setiap gerakan sholatnya gitu ya. Saya nggak masuk ke fikih sholatnya ya, karena nggak kompeten gitu ya di fikih sholat ini. Jadi mungkin sedikit sharingnya justru di manfaat secara medisnya. Ya lanjut. Gerakan takbiratul ihram ya, dari yang gerakan pertama itu waktu awal tuh saya pikir pasti nggak ada manfaatnya, kan cuma berdiri doang ya kan gitu. Ternyata Masya Allah dari berdiri sampai nanti salam cuman kayak noleh-noleh itu ada manfaatnya gitu ya. Lanjut. Ya. Nah, ya lanjut. Ya. Lanjut. Ini saya lewatin ya, ini yang manfaat-manfaatnya aja ya. Dari berdiri itu gitu ya, itu yang terjadi adalah sekat rongga dada kita menjadi terlatih. Kan kita ada gerakan begini ya, membuka gini, nah itu sekat diafragma kita terbuka, terlatih. Nah ada active pumping tuh kayak dipompa, kelenjar getah bening kan ada yang di ketiak ya. Nah itu bisa keseluruhan dan melatih kekuatan otot lengan gitu ya. Kayak orang lagi di gym ya Bu, ini tapi kita begini. Nah itu, nah dan posisi berdiri ini ternyata nyambung dengan gerakan selanjutnya yaitu ruku. Kalau posisi berdirinya salah, nanti pas rukunya nggak bisa sempurna gitu. Jadi yang sempurna yang bagaimana berdirinya itu yang ini jari-jari kita itu memang menghadap kiblat ya. Jangan terlalu begini, jangan masuk gini. Karena nanti ngaruh pas rukunya ini, nanti kalau nggak yang lurus tadi nggak bisa 90 derajat rukunya. Nah itu yang dibilang mempengaruhi fleksibilitas otot hamstring, muskul hamstring tuh di paha belakang. Nah itu yang kenapa mulai dari berdiri harus sempurna. Iya, lanjut. Ya lanjut. Ini ya meletakkan tangan kita kalau ini sedekap ya, gitu ya di dada. Ibu kalau lagi marah juga kan bisa sabar gitu ya. Yang dipegang sini ya Bu ya. Ya gitu kan, sabar. Nah ini juga, ini sebenarnya waktu kita taruh tangan di situ, itu akan merangsang kerja hormon hipotalamus yang ada di otak,
itu memberikan efek ketenangan. Makanya kalau lagi marah, sabar, sabar gitu ya. Nah itu juga waktu kita sedekap gini, itu kita lagi memberi efek ketenangan. Nah menghindarkan dari berbagai gangguan sendi, khususnya karena masih berdiri, jadi tubuh bagian atas ya. Lanjut. Nah ini masuk ke ruku. Ruku ya harus dibilang katanya apa, sampai gelas kalau ditaruh tuh nggak tumpah ya, nggak jatuh. Nah itu gerakannya ya. Lanjut. Ternyata ya lanjut. Ini hadisnya. Nah ini tadi meregangkan yang muskulus hamstring yang di belakang di paha belakang. Kemudian bisa kalau waktu berat badan kita geser ke depan itu pembuluh darah ini ngalir ke tubuh bagian tengah ya, jantung kayak gitu ya waktu kita gini. Kalau sujud nanti ke otak ya, karena kan lebih bawah jantung kita nanti lebih atas daripada otak kita. Nah ini lanjut. Terjadi relaksasi atau peregangan dari tulang-tulang belakang kita. Di dalam tulang belakang tuh banyak syaraf-syarafnya. Nah ya lanjut. Nah ini waktu posisi jantung sejajar dengan otak, aliran darah maksimal di bagian tubuh tengah. Nah juga nanti ini leher, tengkuk ya, saraf memori, daya ingat itu juga ikut terangsang ya. Lanjut. Sampai ruku ya, lanjut. Nah ini juga bisa memproduksi nitrate oxide, itu bagus ya, mengalir di dalam peredaran darah kita, jadi bisa meningkatkan kadar zat adrenalin, jadi semangat gitu. Ya lanjut. Nah itidal ya, pas bangun dari ruku, nah kayaknya emang ada manfaatnya, ada juga ternyata. Ya lanjut. Ya hadisnya. Ya manfaatnya, nah ini kalau pas waktu iktidal itu kita kayak lagi, perutnya kayak lagi dipijat ya. Jadi makanya yang terpengaruh organ pencernaan. Nah organ pencernaan di dalam perut terus menjaga keseimbangan soalnya dari agak nunduk lalu berdiri ya. Itu menjaga keseimbangan tubuh, kemudian memperlancar sirkulasi darah. Ya lanjut. Nah ini waktu sujud. Sujud udah sering banyak yang nyampaikan ya, bagus buat otak terutama ya. Lanjut hadisnya, kemudian yang manfaatnya nih tadi hampir sama ya, ada memompa getah bening di leher dan ketiak. Kemudian tadi posisi jantung sekarang nggak kayak ruku, kalau ruku tadi sejajar, kalau sujud jantung lebih di atas lagi. Nah jadinya nanti bisa darah yang kayak oksigen itu bisa ngalir banyak ke dalam otak. Nah itu dibilang detak jantung dapat berkurang kecepatan hingga 10 kali dalam 1 menit pada posisi sujud, memberikan rasa rileks dan kenyamanan. Maka ada yang kalau doanya lama waktu sujud gitu ya, banyak doanya panjang, gak apa-apa, insya Allah nanti udah selesai sholat jadi tenang gitu ya, jadi gak khawatir lagi gitu ya, percaya bahwa Allah Maha mendengar doa-doa yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, lanjut. Ya, ini meningkatkan daya tahan pembuluh darah di otak. Kemudian juga beberapa urat saraf tuh ada ya, kalau ada yang melakukan penelitian, ada beberapa saraf di otak itu yang gak akan teraliri darah dengan baik kalau gak sujud. Jadi kebayang kalau orang seumur hidupnya gak pernah sujud gitu ya. Jadi ada saraf yang nggak teraliri darah dengan baik. Beruntungnya kita yang melaksanakan sholat dan bersujud lebih dari 5 kali ya, gitu kan, 5 kali dalam sehari ya, menghindarkan dari gangguan wasir ambeien. Kok bisa ya, sujud bisa mencegah wasir ya. Lanjut. Nah terus ini buat di wanita itu. Makanya kalau di puskesmas ya suka ada senam untuk ibu hamil, apalagi mendekati trimester ketiga mau lahiran, suruh banyak-banyak sujud, posisi sujud ya. Itu mempengaruhi juga untuk nanti memudahkan persalinan. Nah ini juga ya wanita, mohon maaf kan ada gerakan yang tangan kita gini ya. Nah itu juga bisa mengencangkan otot-otot di sekitar, mohon maaf, payudara gitu. Lanjut.
Nah ini kalau ada yang sakit mah gitu ya, lambung, usus, rematik, ginjal, itu kepengaruh dari situ juga. Kalau ada yang susah sembelit ya, susah buang air besar, nah itu juga posisi sujudnya harus benar. Nanti bisa mengurangi keluhan sembelit. Ya, lanjut. Nah ini posisi duduk. Nggak tahu Bapak Ibu mualaf yang lain yang ngalamin nggak sama seperti saya. Saya dulu duduk itu kaku, susah. Ngelihat orang kok kayaknya di masjid bapak-bapak itu langsung zuk gitu, duduknya langsung sempurna, langsung betul ya. Saya tuh sakit gitu, memastikan jari-jari itu menghadap ke kiblat, tapi ketekuk, terus sebelah kiri didudukin ya sama bokongnya, itu kayak gimana sih kok yang lain gampang sih, saya agak lama itu sampai bisa lemes gitu, kakinya bisa kayak gitu. Nah itu ternyata kalau betul itu benar seperti tadi kita lagi refleksi ya, kayak lagi refleksi itu makanya kalau duduknya sempurna betul organ yang dipengaruhi itu jadi tepat gitu ya. Ternyata duduk ini mempengaruhi ya lanjut antaranya itu ada reproduksi juga. Reproduksi baik wanita maupun laki-laki ya. Tuh menghindari nyeri pada pangkal paha, kemudian menjaga kelontaran saraf paha dalam, lutut, betis, jari-jari kaki, memperkuat jantung dan sistem sirkulasi darah. Lanjut. Nah, ini lanjut, ini tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir gerakan duduknya juga beda lagi kan ya. Nah itu ternyata tadi ini organ reproduksi duduk tawaruk tadi ya sangat baik bagi pria nih bapak-bapak, tumitnya kan menekan kandung kemih. Nah juga bisa mencegah prostat gitu ya kalau ada yang masalah penyakit prostat. Kemudian menjaga kelenturan kekuatan organ gerak kita, merefleksi saraf kaki. Ya kayak direfleksi kalau duduknya betul. Ya lanjut. Nah ini kalau ke tempat refleksi suka ada poster gambar ini gitu ya, yang jempol ini berhubungan sama organ mana, yang ditumit berhubungan sama organ mana. Nah itu Masya Allah ternyata kita setiap lagi sholat itu seperti sedang direfleksi juga ternyata kalau betul ya gerakannya. Ya lanjut. Ini terakhir salam, ya kayaknya cuma tolah-toleh ya. Apa manfaatnya? Masya Allah nih. Ini ibu-ibu senang nih, kalau pas salam itu ternyata ya lanjut hadisnya kemudian manfaatnya itu salah satunya mengencangkan otot wajah Bu, nggak usah ditarik-tarik benang itu apa botox sama gitu ya, menjaga kekencangan kulit wajah, tuh menyempurnakan aliran darah di kepala, relaksasi pada otot leher gitu ya, salamnya yang mantap nggak cuma sekedar gini-gini ya, tapi oh iya lagi dikencangkan otot wajahnya gitu ya. Lanjut, udah kayaknya nggak banyak. Ini kesimpulannya ya. Ini dari Quran surat Al-Anbiya ayat 16 terjemahannya dikatakan dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main ya. Allah menciptakan segala sesuatunya, Rasulullah ada hadis-hadis sahih yang menganjurkan kita untuk hidup sehat dan sebagainya, itu semua tidak ada main-main, itu semua pasti ada tujuannya, ada manfaatnya gitu. Tinggal kita motivasinya itu karena kita mencintai Allah dan Rasul, karena kita mau taat sama Allah dan Rasul, manfaat untuk jasmani kita itu bonus. Nah kemudian ini sholat itu kesatuan tubuh ya, tubuh, jasmani dan rohani. Jadi nggak cuman kita menghadirkan Allah ya kayak Allah seolah-olah ada di hadapan kita sujud di hadapan Allah, tapi juga kesatuan di jasmani kita juga ikut ya. Kemudian juga semua manfaat tadi yang didapat dari penelitian tadi ya, itu banyak yang penelitian tuh nggak orang Islam loh yang melakukan penelitian gitu. Kalau orang Islam yang melakukan mungkin bisa aja nggak objektif ya, tapi banyak yang melakukan penelitian itu justru orang-orang yang di luar Islam gitu. Tapi Masya Allah dari situ kita yakin ya bahwa tadi inat dingna indalahi Islam, nggak ada yang sedetail ini ya, mengatur tentang dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita lahir sampai meninggal gitu. Nah di sini tadi disampaikan syaratnya tadi semua manfaat itu bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat
dengan cara tadi, dengan istiqomah, dengan tumaninah, dengan tertib gitu ya. Insya Allah kita semua dimudahkan untuk bisa menyempurnakan, setiap hari menyempurnakan mulai dari gerakan wudhu sampai gerakan sholat gitu. Dan semuanya bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari semua amal soleh yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Dokter, Masya Allah ya pemaparannya, semoga memotivasi untuk kita lebih khusyuk lagi dalam salat. Begini Dok, tadi tentang di posisi duduk, tadi memaparkan cuma posisi kakinya saja. Nah untuk punggung, kan setiap postur punggung tuh orang tuh beda-beda ya, ada yang bongkok, ada yang lurus. Apakah ada yang dikhususkan untuk posisi duduk itu harus tegak apa sebiasanya kita duduk saja? Soalnya saya selaku sebagai emak-emak gitu ya suka sering ngeluh di ini nih, di sakit ini. Apakah ada gerakan khusus dari dokter apa gimana? Apa dalam sholat itu harus ditegakkan apa gimana? Saya solusinya seperti itu aja. Nanya punggung itu gerakannya tegak atau sebiasa kita saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih pertanyaannya. Langsung jawab atau satu lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono dari Purbalingga. Ini sebetulnya bukan pertanyaan Bu, tapi kami merasa sangat bangga atas apa yang disampaikan oleh Ibu Karissa Ghani, nanti mungkin Bu Dewi dan Ustadz-Ustadz yang lain yang tentu basicnya dulu non muslim. Yang kedua kali harapan mudah-mudahan ibu-ibu, ustazah dan ustadz kedepannya lebih berjuang lebih gigih lagi untuk membela agama Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding Pak ya. Ya. Insya Allah ya Pak, itu cita-cita kita bersama ya selalu menolong agama Allah ya. Quran surat Muhammad ya. Itu dikatakan kalau kita menolong agama Allah, niscaya Allah akan menetapkan kedudukan kita dan menolong kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kalau yang tentang punggungnya itu secara fikih sholatnya nanti saya takut salah ngomong, itu nggak saya sampaikan. Cuman kalau tentang manfaat dari gerakan sholatnya itu rileks sih sebenarnya, rileks. Ditariknya, stretchnya itu justru waktu ruku. Waktu ruku itu tulang belakangnya itu stretchingnya waktu ruku, posisi ruku gitu. Tapi kalau pas duduknya itu lebih ke rileks ya, karena kan badan kita itu ngikutin tadi dudukan kita, kaki kita gitu. Otomatis kayaknya kalau untuk tegak banget juga nggak bisa gitu. Jadi ya memang rileks ngikutin tadi posisi kakinya. Yang pertama kan masih tawaruk ya, iftirosh gitu ya gitu. Nah jadi dari situ sih. Nanti kalau manfaat di punggungnya itu saya belum ketemu. Nanti kalau ketemu penelitian yang tentang di punggungnya waktu duduk itu nanti bisa saya titip lewat Bunda Yeni ya. Nah kalau tadi dapatnya soal pas duduk itu penelitiannya lebih ke yang karena didudukin, kakinya didudukin. Kalau ke punggungnya saya jadi baru ingat juga ya, iya itu kok belum dibahas ya. Ya makasih ya udah melengkapi. Insya Allah nanti kalau ketemu jawabannya saya titip Bunda Yeni. Ya silakan. Ada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Karissa, terima kasih untuk paparannya yang luar biasa. Banyak ilmu buat saya ya, banyak sekali saya belajar. Nah yang ingin saya tanyakan, ketika kita sholat tahajud, ya kan kita suka dibilang tidur harus cukup gitu kan, dan terutama pada malam hari itu organ-organ sedang detox gitu. Apa yang terjadi ketika kita sedang sholat tahajud malam hari? Nah itu mohon penjelasannya karena saya agak bingung ya, seolah-olah kontradiksi dengan tadi, tapi saya juga merasakan manfaatnya juga. Saya kok baik-baik aja gitu. Terima kasih Ustazah. Insya Allah.
atau saya jawab dulu ya? Iya. Makasih Bu, pertanyaannya sama, itu juga saya sempat mikir gitu ya. Tapi ternyata Bu, jam tubuh kita nggak istirahat full terus gitu. Ya, jadi dia ada jam-jamnya. Kenapa kita harus tidur di awal ya? Kalau nggak ada keperluan kan habis Isya disuruhnya tidur ya. Tidur dulu karena nanti mulai start di jam 10-11 itu organ hati, organ ginjal gitu Bu. Gitu, terus makanya juga dibilang minumnya sedikit aja kalau udah malam itu Bu, biarin nggak ke toilet gitu, bangun tengah malamnya karena ke toilet gitu. Nah jangan minum terlalu banyak, kayak mungkin 2 teguk aja gitu. Nah supaya tidurnya bisa pulas memang sampai di jam tadi jam 2, jam 3 itu bagus untuk bangun lagi. Karena di jam itu ada lagi Bu, saya agak lupa, mohon maaf. Saya pernah disampaikan kalau mau cari itu Dokter Cahyono ya, pernah sampaikan terkait hal ini gitu. Kenapa kita tidur ini dan waktu bangun tahajud itu tapi malah seger kan Ibu, rasanya malah seger. Terus kenapa kita padahal kebangun malam, terus kita nunggu sebelum subuh, kita mandi sebelum subuh gitu ya. Terus habis subuh nggak boleh tidur lagi ya. Tapi kok malah nggak apa-apa ya gitu kan. Terus malah ada qailullah ya, waktu mau zuhur disuruh tidur malahan gitu kan. Gitu. Kalau waktu itu, tapi itu semua sudah sesuai Bu. Semua dengan jam fisiologis tubuh termasuk organ tadi. Organ itu nggak selamanya dari yang malam semalaman itu dia detox, enggak. Dia ada jam-jamnya. Makanya kenapa kalau yang begadang yang kena organ hatinya misalnya atau organ ginjalnya gitu. Karena dia melewatkan waktu tadi lagi detox, tapi organ lainnya dia nggak apa-apa. Karena nggak berbarengan semua organ itu detox gitu. Dia ada jam-jam fisiologis untuk detoxnya itu. Nanti insya Allah saya sama banyak PR-nya. Ada pernah disampaikan gitu, cuman saya agak lupa, takutnya salah nyampein gitu, gitu biar lebih pastinya. Cuman yang saya tahu seperti itu. Jadi nanti justru di jam-jam 2, jam 3 itu ketika kita bangun itu termasuk tadi spektrum warna alam dan sebagainya. Itu kreativitas, imajinasi, ide-ide itu muncul justru di jam-jam tahajud itu justru Bu. Itu yang kalau digabungin semuanya ya. Itu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Ya, nanti sebentar saya cari sebentar, kayaknya sih ada filenya. Ya. Ada lagi mungkin? Oh sudah ya, closing ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya bersyukur sekali dimudahkan Allah untuk ikut di Mualaf Fest ini ya. Nggak sabar memang untuk menantikan hari ini sih ya. Terima kasih juga untuk guru-guru yang sudah ada juga di sini. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan saudara-saudara mualaf di sini. Semoga kita semua dimudahkan ya untuk tetap di jalan Allah, tetap di agama Allah ini sampai akhir, sampai kedua kaki kita menginjakan kaki di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalan ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai.
Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.